Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 21 September 2021, Pesta Santo Matius Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul. Seperti yang kita dengar bersama dalam warta Injil hari ini, menunjukkan kepada kita bahwa kisah panggilan Matius ini merupakan kisah panggilan yang unik. Matius tidak dipanggil ketika ia sedang berdoa di bawah pohon rindang. Ia tidak dipanggil ketika sedang berbuat amal kepada orang lain. Matius justru dipanggil dalam kondisi yang tidak ideal. Yesus memanggilnya ketika ia sedang duduk di kantornya, kantor yang dijauhi banyak orang. Matius tidak dipanggil ketika sedang duduk termenung di rumah doa atau tempat ziarah. Ia sungguh dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan real dirinya saat itu. Dia dipanggil di tempat kerjanya sehari-hari sebagai pemungut cukai. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya, yang akhirnya juga menjadi rasul dan penulis Injil. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menjadi pemungut cukai tentu bukanlah cita-cita atau harapan orang Yahudi. Dia bukanlah orang yang diharapkan oleh masyarakat Yahudi pada umumnya. Ia justru adalah orang yang dijauhi dan dihindari. Bahkan ia dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang akan mendapat rahmat keselamatan. Tentu saja, nasib seorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut pajak yang besar dan menindas dari orang lain. Demikianlah masyarakat umum memandangnya pada waktu itu. Tidak ada jalan keselamatan baginya. Yang ada hanyalah kutuk dan siksa. Pemungut cukai adalah orang yang berdosa besar. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang diwartakan hari ini, apa yang dilakukan Yesus sungguh tidak lazim dan tidak masuk akal bagi para tokoh orang suci, tanda petik, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi sampai Yesus berkenan makan di rumah orang berdosa. Karena hal itu berarti ia juga ambil bagian dalam keberdosaan pemungut cukai. Dengan demikian kesimpulannya, Yesus yang adalah guru bijaksana yang terkenal itu ikut berdosa dan tidak mendapat keselamatan. Maka sangat wajar reaksi orang-orang Farisi yang mengutuk, tanda petik, tindakan Yesus makan di rumah seorang pemungut cukai. Hal itu tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun, saudara-saudari yang terkasih, justru serangan orang Farisi itu menjadi tempat pengajaran Yesus yang sangat efektif dan tepat sasaran. Kondisi yang tadinya seolah terjepit, kini Yesus menjadi yang menguasai jalannya cerita dan suasana. Ungkapan pertanyaan orang Farisi menjadi bahan peneguhan ajarannya. Ia datang untuk menawarkan keselamatan. Keselamatan itu berupa pengampunan dosa. Mereka yang berdosalah yang ditawari rahmat keselamatan secara lebih intensif.
situasi diri merasa berdosa jauh lebih bisa menerima rahmat panggilan keselamatan dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat panggilan Matius juga menjadi rahmat panggilan kita. Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal. Tidak seorang pun bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil Yesus, bukan Matius yang seolah-olah seorang dermawan. Dan rahmat panggilan itu efektif mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang Rasul Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa kita semua dipanggil dalam situasi keberdosaan. Yakinlah bahwa panggilan Tuhan itu dapat mengubah situasi berdosa menjadi situasi berahmat. Dan ketahuilah bahwa kita bisa menjadi Matius tanda petik zaman sekarang, yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan. Atau kita juga bisa menjadi orang Farisi tanda petik yang merasa tidak berdosa dan memandang orang lain melulu berdosa. Renungkanlah hal itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Semoga aku mampu untuk mempunyai sikap seperti Matius, mau menerima Engkau yang hadir melunaskan keberdosaanku. Ajarilah aku agar aku mampu memandang orang lain sebagai yang patut mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Semoga karena kasih dan kerahiman-Mu, semakin banyak orang yang menerima rahmat keselamatan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.